Selama ini, kita mengira belajar itu soal membaca, menghafal, lalu mengerjakan ujian. Kita menyamakan proses belajar dengan mengisi ember kosong. Semakin banyak yang dituangkan, semakin penuh otak kita. Tapi ternyata, ilmu yang benar-benar bisa mengubah cara kita belajar bukan berasal dari metode mencatat atau teknik menghafal cepat, melainkan dari pemahaman mendalam tentang metakognisi. Ini adalah kemampuan untuk menyadari, memahami, dan mengatur cara berpikir kita sendiri. Dengan kata lain, ini adalah ilmu tentang berpikir tentang pikiran kita sendiri. Kedengarannya sederhana, tapi inilah kunci dari semua pembelajar hebat di dunia. Bukan siapa yang paling banyak tahu, tapi siapa yang paling sadar bagaimana ia tahu sesuatu, dan bagaimana ia tahu bahwa dirinya belum tahu. Ilmu ini mengajarkan bahwa belajar bukan soal seberapa banyak yang kamu baca, tapi seberapa sadar kamu terhadap proses berpikirmu selama membaca. Apakah kamu tahu kapan kamu mulai kehilangan fokus? Apakah kamu bisa menilai apakah kamu benar-benar paham atau hanya sekadar familiar karena baru saja membaca? Banyak orang terjebak pada ilusi penguasaan, merasa sudah bisa hanya karena sudah menonton video atau membaca ringkasan. Padahal, mereka belum benar-benar mampu menjelaskan ulang, mengaitkan informasi dengan pengalaman mereka sendiri, atau menggunakannya untuk memecahkan masalah. Metakognisi mengubah semua itu. Ia membuatmu berani mengakui kekosonganmu, bukan untuk merasa bodoh, tapi untuk membuka pintu belajar yang sesungguhnya. Belajar yang dimulai dari kesadaran penuh bahwa kamu belum sepenuhnya mengerti. Kebanyakan dari kita gagal belajar secara efektif bukan karena kita malas atau tidak cerdas, tetapi karena kita tidak mengevaluasi cara kita belajar. Kita terlalu sibuk mengulang materi tanpa bertanya apakah strategi itu berhasil. Kita terlalu sering ikut cara orang lain tanpa menyadari bahwa otak kita punya pola unik sendiri. Disinilah metakognisi menjadi revolusioner. Ia memaksamu menjadi pengamat atas dirimu sendiri. Kamu mulai bertanya, kenapa aku susah paham bagian ini? Apa ada cara lain yang lebih cocok buatku? Apakah aku belajar karena ingin tahu atau hanya takut gagal ujian? Pertanyaan-pertanyaan ini sederhana, tapi mengubah arah belajar dari pasif ke aktif, dari mengulang ke menyusun ulang, dari mengikuti ke merancang strategi sendiri. Dan inilah fondasi belajar mandiri yang sejati, ketika kamu tidak lagi menunggu diajar, tapi membimbing pikiranmu sendiri. Bayangkan jika sejak sekolah kita diajari bukan hanya isi pelajaran, tapi juga cara belajar yang cocok untuk tiap isi. Misalnya, saat belajar sejarah, kita diajak membayangkan narasi besar dan hubungan sebab akibat. Saat belajar matematika, kita diajak mengevaluasi pemahaman lewat latihan dan kesalahan. Saat belajar menulis, kita diminta merefleksikan proses berpikir, bukan sekadar hasil akhir. Semua itu adalah penerapan metakognisi dalam bentuk konkret. Tapi sayangnya, sistem pendidikan kita sering terlalu fokus pada isi dan hasil, bukan proses dan kesadaran diri. Kita dilatih untuk menghafal rumus, bukan bertanya bagaimana rumus itu terbentuk. Kita diajari mencari jawaban benar, bukan memikirkan bagaimana cara kita sampai pada jawaban itu. Maka tidak heran jika banyak yang lulus dengan nilai baik tapi merasa kosong saat harus belajar sendiri dalam hidup nyata. Dengan memahami metakognisi, kita menyadari bahwa setiap orang punya sistem belajar yang bisa terus diasah. Sama seperti atlet yang melatih otot, atau musisi yang melatih telinga, pembelajar sejati melatih kesadarannya terhadap proses berpikirnya sendiri. Ia tidak cepat puas ketika merasa sudah tahu, karena tahu bahwa pemahaman bisa dangkal atau dalam. Ia tidak takut mengulang, bukan karena lupa, tapi karena tahu bahwa ulang yang sadar jauh lebih kuat daripada hafal yang kosong. Ia juga tidak segan bertanya, karena tahu bahwa bertanya bukan tanda lemah, tapi sinyal aktifnya proses berpikir. Metakognisi membuatmu lebih sabar, lebih bijak, dan lebih tahan terhadap kegagalan, karena kamu tahu bahwa setiap kesulitan bisa jadi cermin untuk memperbaiki proses, bukan hanya mengubah isi. Dan pada akhirnya, inilah satu ilmu yang benar-benar bisa mengubah segalanya. Karena setelah kamu bisa menyadari cara berpikirmu sendiri, kamu tidak lagi belajar secara buta. Kamu menjadi arsitek pikiranmu. Kamu mulai bisa memilih metode, memperbaiki strategi, dan mengambil kendali atas pertumbuhan intelektualmu. Dan yang lebih penting lagi, kamu bisa mengajarkannya pada orang lain.
Karena belajar yang paling kuat bukan yang membuatmu merasa pintar, tapi yang memberimu alat untuk terus tumbuh bahkan setelah pelajaran itu selesai. Metakognisi bukan hanya ilmu tentang belajar, tapi tentang menjadi manusia yang sadar dan terus belajar dalam hidupnya.